berdiri di depan altar, mengatakan, "Kekayaan ini bukan kau telah melanggar perjanjian. Sekarang kau akan membayar harganya." Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita-cerita penuh misteri dan ketegangan akan menemani Anda. Pernahkah Anda membayangkan menerima sebuah harta warisan yang dapat mengubah hidup Anda? Namun di balik semua itu, tersembunyi rahasia kelam yang perlahan mulai terungkap. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah warisan itu? Di video kali ini, saya akan membawa Anda ke dalam sebuah kisah horor. Kisah ini mengangkat misteri di balik kekayaan yang diwariskan secara turun-temurun, dan bagaimana sebuah keluarga harus menghadapi konsekuensi dari perjanjian gelap yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Jangan lupa untuk menyalakan lampu, dan pastikan Anda tidak sendirian saat menonton. Selamat menikmati cerita Warisan dan Rahasia Kakek. Hidup Raka sederhana. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang bekerja keras untuk bertahan hidup. Namun, sebuah telepon mengubah segalanya. Kakeknya, Pak Wiryo, seorang pria kaya yang jarang ia temui, telah meninggal dunia. Pemakaman itu sunyi, hanya dihadiri segelintir orang. Tapi, di balik kesunyian itu, ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Seorang pengacara mendatangi Raka dan memberitahunya bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris Pak Wiryo. Semua harta kekayaan kakeknya, termasuk rumah besar, kini menjadi milik Raka. Awalnya, Raka bingung. Ia dan kakeknya tidak begitu dekat setelah kematian ayahnya. Tapi, tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Ia memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut bersama ibunya. Saat memasuki ruang utama, Raka berhenti melihat sebuah potret keluarga yang sudah kelihatan usang dan berdebu, mengingatkan Raka akan ayahnya. Malam pertama di rumah itu, Raka mendengar sesuatu. Langkah kaki perlahan mendekat. Tapi, siapa? Tidak ada orang lain di rumah itu, selain dirinya dan ibunya. Keesokan harinya, Raka mulai menjelajahi rumah itu. Sesampai di kamar kakeknya, Raka menemukan sebuah ruang yang terkunci. Raka mencari kunci untuk ruangan itu, dan akhirnya menemukannya. Saat ingin membuka pintu itu, Raka teringat pernah melihat ayah dan kakeknya berbicara serius di depan pintu ini, dan ayah mengingatkan untuk tidak mendekatinya. Tetapi, rasa penasaran yang begitu besar membuat Raka tetap ingin membuka pintu itu. Di dalamnya, terdapat altar dan sebuah patung menyeramkan. Setengah manusia, setengah binatang. Di sekelilingnya, ada persembahan, bunga, koin, dan abu yang sudah lama mengering. Namun setelah melihat itu semua, rasa tidak nyaman membuat Raka bergegas meninggalkan ruang itu. Tidak berselang lama setelah Raka memasuki ruang itu, keanehan pun mulai terjadi. Raka menerima asuransi dalam jumlah yang besar. Ibunya menemukan uang di lemari tua. Bahkan, tetangga-tetangga mulai menghormati mereka. Namun, bersamaan dengan itu, Raka mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat kakeknya berdiri di depan altar, mengatakan, "Kekayaan ini bukan tanpa harga, Raka. Kau harus melanjutkan apa yang telah aku mulai." Mimpi ini terus terjadi berulang-ulang, memaksa Raka untuk mencari tahu lebih dalam tentang ruangan itu. Raka akhirnya menemukan kebenaran dari sebuah buku. Buku itu berisi catatan tentang ritual pesugihan. Raka ketakutan setelah menyadari bahwa selama ini dia telah melakukan persembahan, walau hanya mengganti bunga dan memberikan koin. Raka hanya menjalankan wasiat, apa yang tertulis dari surat warisan kakek. Raka terjebak dalam dilema yang mengerikan.
melanjutkan ritual, atau kehilangan ibunya tercinta? Ia mencari bantuan dari dukun di desa, tapi jawaban yang ia terima hanya membuatnya semakin putus asa. Perjanjian seperti ini tidak bisa diputuskan begitu saja. Kau harus memilih, melanjutkan ritual atau menghadapi konsekuensinya. Waktu terus berjalan. Kehadiran makhluk gaib itu semakin terasa. Suara-suara aneh terdengar setiap malam. Dan ibunya mulai sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas, mengingatkan Raka akan ayahnya di saat-saat terakhirnya. Raka tahu ia harus segera mengambil keputusan. Malam itu, Raka memilih untuk melawan. Ia membakar buku ritual dan menghancurkan altar di ruangan itu, berharap bisa memutuskan perjanjian tersebut. Tapi tindakan itu justru membuat makhluk gaib itu murka. Makhluk gaib itu berkata, "Kau telah melanggar perjanjian. Sekarang kau akan membayar harganya." Keesokan harinya, Raka ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, seolah-olah ia meninggal dalam ketakutan yang luar biasa. Ibunya, yang tidak tahu apa-apa, meninggalkan rumah itu dan kembali ke kota, membawa rasa duka yang mendalam. Rumah warisan itu kini kembali kosong, tapi penduduk desa mengatakan bahwa setiap malam, suara langkah kaki dan tawa menyeramkan masih terdengar dari dalam rumah. Mereka percaya bahwa arwah Raka dan kakeknya masih terjebak di sana, menjadi bagian dari perjanjian gelap yang tidak pernah bisa diputuskan. Dan itulah akhir dari kisah Warisan dan Rahasia Kakek. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa kekayaan yang datang dengan cara yang tidak benar selalu memiliki harga yang harus dibayar. Tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini, terutama jika melibatkan kekuatan gelap. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa atau punya cerita horor lainnya? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan mencekam lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama menonton video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.